Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NPM 24031118111 dari kelas Agroteknologi A semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal tentang identifikasi keragaman buah hasil persilangan mangga arumanis 143 dengan podang urang, di mana saya mengambil jurnal ini dari hasil penelitian Imam Sudrajat, Elis Nihayati, dan Tatik Wardiati dari jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Adapun juga abstrak dari mangga arumanis 143 ini berasal dari daerah Probolinggo, Jawa Timur. Mangga arumanis 143 merupakan salah satu kultivar yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai mangga unggulan karena rasa yang disukai oleh para konsumen. Mangga podang urang merupakan salah satu produk buah unggulan lokal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kekhasan yang dimiliki oleh mangga podang urang terutama adalah pada penampilan warna kulit buah merah jingga menarik, daging buah jingga, dan juga bentuk buah yang cantik. Lanjut ke pendahuluan. Mangga atau Mangifera indica L merupakan tanaman buah yang potensial dikembangkan karena mempunyai tingkat keragaman genetik yang tinggi sesuai dengan agroklimat Indonesia, disukai oleh hampir semua lapisan masyarakat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain dari itu, mangga juga memiliki rasa yang sangat manis dan juga segar. Varietas arumanis 143 dilepas pada tahun 1984 dan mulai berkembang luas dengan ditandainya usaha skala perkebunan sekitar tahun 1990, sehingga 5 tahun kemudian buah mangga arumanis 143 dapat mendominasi bisnis buah di Indonesia. Berdasarkan laporan FAO tahun 2004, Indonesia termasuk 5 besar penghasil buah mangga, akan tetapi ekspornya paling rendah. Meskipun ekspor komoditas ini naik terus tiap tahun, tetapi proporsinya belum memadai jika dikaitkan dengan perkembangan panen buah mangga. Artinya, produksi masih lebih besar untuk mencukupi konsumen dalam negeri yang baru mencapai 60,9% dari rekomendasi FAO sebesar 65,75% kilo per kapita per tahun. Dan juga adapun luas panen berkembang dengan cepat dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2004. Pada tahun 2004 luas panen 145,773 hektar per produksi dengan produksi 1.437,665 ton. Dan juga ada menurut Ensign tahun 1919, poliembrioni yaitu di dalam sebuah benih terdapat lebih dari satu embrio. Pernyataan ini dipertegas juga oleh Giuliano tahun 1934 yang menyatakan bahwa biji mangga dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe monoembrional dan tipe poliembrional, di mana tipe monoembrional ini yaitu mengandung satu embrio dalam satu biji. Bila nanti tanamannya tumbuh atau menjadi tanaman baru, akan menghasilkan hanya satu tanaman saja. Sedangkan tipe poliembrional yaitu mengandung lebih dari satu embrio dalam satu biji. Bila tumbuh jadi tanaman baru, maka akan menghasilkan lebih dari satu tanaman. Dan juga berbagai upaya untuk mendapatkan kultivar mangga unggul melalui program pemulihan tanaman sampai saat ini masih ditemukan beberapa kendala utama dalam pemulihan tanaman mangga. Adapun juga kesulitan yang dihadapi dalam pemulihan mangga adalah sedikitnya jumlah benih yang diperoleh, sifat panikula dan bunga yang kompleks, tingkat kesuksesan yang rendah dalam penyerbukan, penurunan kualitas buah yang berlebihan, dan juga siklus hidupnya yang sangat panjang. Lanjut ke bahan dan metode penelitian. Untuk tempat pelaksanaan dilakukan di Kebun UPT Pengembangan Benih Hortikultura yang beralamat di Jalan Urip, Sumoharjo nomor 33, Pohjentrek, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Dan juga penelitian dilakukan pada bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014.
selama 1 tahun kurang lebihnya. Adapun juga alat ada di lapangan dan juga di laboratorium. Untuk di lapangan yaitu seperti kantong kain, kantor, galah, timbangan, kantong plastik, alat tulis, dan juga kamera. Untuk di lab, jangka, sorong, pisau, RHS color card, penetrometer, refraktometer, timbangan, alat tulis, dan juga kamera. Adapun juga bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu pohon mangga yang telah berusia 7 tahun yang telah dipanen dari hasil persilangan varietas arum manis 143 dengan podang urang dan podang urang dengan arum manis 143. Jumlah pohon sebanyak 70 pohon. Dari persilangan podang urang dengan arum manis 143 sebanyak 25 pohon dan persilangan arum manis 143 dengan podang urang sebanyak 45 pohon. Jadi total semuanya 70 pohon. Adapun juga metode yang digunakan yaitu metode observasi dengan pengumpulan data pada pengamatan langsung melalui karakterisasi dan uji organoleptik dengan pengumpulan data yang didapat dari beberapa panelis. Bagian tanaman yang diamati yaitu buahnya meliputi jumlah buah per pohon, warna kulit buah, warna biji, ukuran biji, tingkat kekerasan buah, tingkat kemanisan buah, rasa buah, warna daging buah, dan juga aroma buahnya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa karakter morfologi untuk menentukan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari ukuran buah, bobot buah rata-rata, warna kulit buah, dan juga rasa daging buahnya bagaimana. Masuk ke ukuran buah. Berdasarkan tabel 1, yaitu persilangan antara mangga arum manis 143 dengan mangga podang urang. Kriteria ukuran buah yang dibutuhkan yaitu memiliki panjang antara 18 cm sampai dengan 20 cm dan lebar antara 12 cm sampai dengan 12,5 cm. Progeni AP yang memiliki ukuran buah yang termasuk kriteria. Jadi untuk ukuran buah pada progeni AP atau persilangan antara mangga arum manis dengan mangga podang urang ini memiliki ukuran buah yang masuk kriteria atau bisa juga ini masuk kriteria. Untuk bobot buah rata-rata ini juga sama masuk kriteria atau sesuai dengan kriteria yaitu 300 gram sampai dengan 500 gram. Yang sesuai dengan kriteria yaitu AP5, AP22,1, AP1,2 dan AP seterusnya. Lanjut ke warna kulit buah. Pada warna kulit buah mangga juga sama, ini juga sesuai dengan kriteria yaitu berwarna kuning dan juga kuning kehijauan, yaitu AP5, AP12,2 dan AP seterusnya. Lanjut ke uji organoleptik. Uji organoleptik dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama kriteria pada buah utuh dan yang kedua kriteria atribut pada daging buah. Atribut pada buah utuh. Progeni AP atau persilangan antara mangga arum manis 143 dengan podang urang berpotensi menjadi mangga unggulan semua progeni kecuali AP661, APA66,3 dan AP67,1 karena membawa turunan dari induk podang urang. Namun untuk kecerahan warna dan tekstur kulit hampir semua progeni baik persilangan arum manis 143 dengan podang urang memiliki warna yang cerah dan tekstur kulit yang halus. Hanya beberapa progeni yang kusam terdiri dari progeni AP22,1, AP1,2, AP13, AP23,2 dan seterusnya. Sedangkan yang memiliki tekstur cenderung kasar adalah progeni AP29,2. Lanjut ke kriteria kedua yaitu atribut pada daging buah. Progeni yang termasuk dalam kriteria ini sebagian besar progeni hasil persilangan arum manis 143 dengan podang urang. Hal ini dikarenakan sebagian besar progeni tersebut memiliki rasa yang manis dengan sedikit rasa masam yang menjadi khas buah mangga. Sedangkan beberapa progeni hasil persilangan arum manis 143 dengan podang urang yang tidak termasuk kriteria yaitu AP66,1, AP66,3 dan AP67,1 karena memiliki rasa yang lebih masam dibanding progeni AP lainnya yang disebabkan oleh dominannya gen yang diperoleh dari induk podang urang. Gitu. Jadi untuk progeni AP ini atau persilangan mangga arum manis 143 dengan podang urang
berpotensi menjadi mangga unggulan. Dan juga di sini ada tabel 1 parameter progeni unggul persilangan aromanis 143 dengan podang urang. Ini bisa dilihat tabelnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu berdasarkan tabel 2. Untuk parameter pengamatannya juga sama, dari ukuran buah, bobot buah rata-rata, warna kulit buah, dan juga rasa daging buah. Berdasarkan tabel 2, pada penelitian yang kedua ini, yaitu persilangan antara mangga podang urang dengan aromanis 143. Progeni PA atau PA yaitu yang tadi persilangan antara mangga podang urang dengan aromanis 143. Tidak ada yang memenuhi kriteria panjang buah. Hal ini disebabkan karena progeni PA memiliki ukuran yang sama dengan induk podang urang. Jadi untuk ukuran buahnya tidak sesuai dengan kriteria panjang buah. Untuk bobot buah rata-rata, progeni PA yang memiliki bobot buah rata-rata sesuai dengan kriteria yaitu PA 5,1, PA 8,1, dan PA 18,2. Ini sesuai. Dan untuk warna kulit buah juga sesuai dengan kriteria yaitu berwarna kuning dan kuning kehijauan. Progeni PA karena semuanya memiliki warna kuning dan kehijauan. Jadi untuk bobot buah rata-rata dan warna kulit buah ini sesuai dengan kriteria yang harus dipenuhi. Sedangkan ukuran buahnya tidak sesuai. Lanjut ke uji organoleptiknya. Dari uji organoleptik terbagi ke dalam 2 kriteria, yaitu kriteria atribut pada buah utuh dan kriteria atribut pada daging buah. Untuk kriteria atribut pada buah utuh, semua progeni PA hanya unggul di kecerahan, warna, dan tekstur permukaan kulit saja. Sedangkan untuk atribut pada daging buah, progeni PA tidak termasuk dalam kriteria karena rasanya yang masam. Dan juga ada pendapat menurut Baswarsiati dan Yuniarti 2007 bahwa warna daging buah kuning kemerahan dengan cita rasa buah warna disertai sedikit rasa masam yang segar. Warna daging buah yang kuning kemerahan sesuai dengan kenyataan di lapang. Namun untuk rasa dari progeni PA tidak sesuai dengan kenyataan karena progeni PA lebih cenderung masam daripada manis, disebabkan karena pohon induk podang urang memiliki rasa yang cenderung masam. Ini ada tabel 2-nya, parameter progeni unggul persilangan podang urang dengan aromanis. Ini seharusnya tabel 2 bukan tabel 1, cuman salah penulisan sedikit. Bisa dilihat dari tabelnya persilangan antara podang urang dengan aromanis 143. Kita lanjut ke uji efektif atau uji kesukaan buah mangga yang berpotensi menjadi mangga unggulan berdasarkan tingkat kesukaan pada buah utuh dan tingkat kesukaan pada buah daging. Di sini ada 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu tingkat kesukaan pada buah utuh yang dinilai dari warna, aroma, bentuk, dan ukuran. Progeni AP atau persilangan antara aromanis 143 dengan mangga podang urang pada tabel 1 yang termasuk dalam kriteria ini yaitu AP12,2, AP22,1, AP14,1, AP35, AP39,1, AP39,2, AP40,2, AP47,2, AP52,3, AP53,4, dan AP59,1. Sedangkan progeni PA yaitu persilangan antara podang urang dengan mangga aromanis 143 pada tabel 2 yang termasuk dalam kriteria pertama yaitu PA9, PA19, dan PA22,3. Jadi hanya ada 3. Kita masuk ke kriteria kedua yaitu tingkat kesukaan pada daging buah yang dinilai dari rasa, aroma, dan tekstur. Progeni AP atau persilangan antara aromanis 143 dengan dengan podang urang pada tabel 1 yang termasuk dalam kriteria ini yaitu AP12,2, AP22,1, AP12,1, AP14,1, AP23,2, AP27,2, AP29,2, AP32,1, AP35, AP39,2, AP40,2, AP45,3, AP47,2, AP52,3, AP53,2, AP54,4, AP53,4, dan AP59,4.
Sedangkan untuk progeni PA atau persilangan antara podang urang dengan mangga arum manis 143 pada tabel 2 tidak ada yang sesuai dengan kriteria pada daging buah. Kesimpulan, beberapa progeni unggul yang memenuhi parameter-parameter yang telah ditentukan, yaitu dari bobot buah, warna kulit buah, tekstur permukaan kulit yang halus, warna kulit buah yang cerah, aroma buah yang manis, serat yang sedikit, rasa daging buah yang manis, aroma daging buah yang manis, kesukaan pada buah utuh, dan kesukaan pada daging buah. Pada progeni AP atau persilangan antara mangga arum manis 143 dengan mangga podang urang yang memenuhi sebagian besar parameter, terutama pada parameter rasa daging buah, parameter bobot buah, dan parameter warna kulit adalah progeni AP 22,1, AP 1,2, AP 2,1, AP 14,1, AP 27,2, AP 29,2, AP 39,2, dan AP 45,5. Kecuali pada AP13, AP32,1, AP35, dan AP45,3 yang unggul pada semua parameter kecuali warna kulit buah. Sedangkan pada progeni PA atau persilangan antara mangga podang urang dengan mangga arum manis 143 yang memenuhi sebagian besar parameter terutama pada parameter bobot buah dan parameter warna kulit adalah progeni PA 8,1, PA 5,1, dan PA 13. Karakter buah hasil persilangan arum manis 143 dengan podang urang dan karakter buah hasil persilangan podang urang dengan arum manis 143 memiliki jarak kekerabatan yang dekat dengan tetua podang urang terbentuk dua klaster. Klaster pertama memiliki jarak kekerabatan yang dekat dengan tetua podang urang dan klaster kedua memiliki jarak kekerabatan yang dekat dengan tetua arum manis 143. Cara pendaftaran varietas tanaman mangga agar diakui sebagai plasma nutbah atau sumber daya genetik tumbuhan. Di sini ada pengertian pendaftaran varietas tanaman, yaitu proses mendaftarkan varietas hasil pemuliaan untuk semua spesies tanaman ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Kementerian Pertanian. Pendaftaran varietas hasil pemuliaan dilaksanakan oleh pemilik varietas. Pemilik varietas adalah institusi atau individu yang merakit varietas tersebut. Setiap varietas tanaman hasil pemuliaan yang akan digunakan sebagai varietas asal untuk membuat varietas turunan esensial harus diberi nama yang akan menjadi identitas varietas tanaman yang bersangkutan. Dan adapun juga persyaratan dari penamaan varietas hasil pemuliaan. Di sini ada mencerminkan identitas varietas tanaman hasil pemuliaan yang bersangkutan, dan bisa dibaca dan juga bisa dilihat. Lanjut, syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan, dan juga ada persyaratannya untuk mendaftarkan varietas hasil pemuliaan. Di sini ada, dan setelah terpenuhi persyaratannya nanti akan bisa mendaftarkan, dan ini juga ada tata cara pendaftarannya, ada 5. Di sini bisa dilihat dan juga bisa dibaca. Ya, mungkin itu presentasi dari saya mengenai jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.